Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita eh, akan belajar tentang bagaimana cara membuat kuis atau penilaian terhadap siswa atau mahasiswa untuk menilai hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, saya akan membuat sebuah kuis sederhana menggunakan Google Form yang nantinya bisa di-print atau dicetak dalam bentuk PDF atau hard copy. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Silakan Bapak Ibu buka browser, ketik Google Form atau Google Formulir, kemudian pilih Google Formulir seperti ini. Tinggal diklik saja. Tunggu beberapa saat, ini tergantung dengan jaringan Bapak Ibu. Kemudian di sini tinggal mengisi, misalnya UTS kelas daring, terus deskripsinya apa, silahkan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian di sini kita tinggal membuat pertanyaan, tapi ini pertama saya mengisi kelas, meminta peserta untuk mengisi nama lengkap, misalnya mahasiswanya nama lengkapnya siapa. Kemudian ini wajib diisi, itu tinggal di copy saja untuk menduplikasi, misalnya mengisi name, terus dijawab seperti apa. Mengisi name misalnya di sini menggunakan angka atau teks. Nah, ini untuk validasi respon, tapi rasanya tidak perlu. Ini bisa dihapus validasi responnya, tinggal klik hapus. Nah, kemudian kalau sudah mengisi nama dan NIM, kemudian kita tambah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu isi beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kita lakukan setelan terlebih dahulu atau setting, terutama di bagian kuis. Di bagian kuis ini aktifkan, jadikan ini kuis sebagai kuis ya. Ini untuk mendapatkan nilai dan membuat kunci jawaban. Nah, misalnya di sini pertanyaannya apa itu TI. Nah, buatlah jawaban di sini. Jawaban apakah kita menggunakan, di sini contohnya kita menggunakan pilihan ganda. Misalnya jawaban 1 seperti ini. Jawaban 2 seperti ini. Pilihan ketiga misalnya seperti ini, teknologi informasi. Kemudian kunci jawabannya yang mana? Yang benar. Misalnya teknologi informasi. Nilainya berapa? Silakan Bapak Ibu tentukan nilainya. Di sini contoh saja saya kasih nilai 10. Kemudian kita tinggal duplikasi kembali soal ini, nanti tinggal diganti. Nah, misalnya apa pertanyaan berikutnya? Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian tinggal diganti. Terus nanti opsional opsi-opsinya atau pilihannya. Kemudian juga Bapak Ibu tinggal mengganti kunci jawaban. Pilihan yang mana yang dianggap benar sebagai kunci jawaban. Misalnya sini menggunakan pilihannya adalah data internet. Dan nilainya berapa? Misalnya 20 saya isi di sini. Kemudian
klik selesai. Selesai. Kalau masih mau buat lagi pertanyaan berikutnya, tinggal klik gandakan atau Bapak Ibu bisa mengklik tanda plus di sebelah ya. Ini saya klik untuk tanda plus. Nah, seperti ini buat pertanyaan. Pertanyaannya misalnya masih tentang TI ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini hanya contoh biar tidak terlalu tegang. Kemudian pilihannya yang mana dianggap benar sebagai kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Tinggal klik kunci jawaban. Pilih lokal area network. Dia nilainya berapa? Anggaplah 20 gitu. Selesai. Jadi dengan 3 pertanyaan kita sudah memiliki 50 poin nilai. Nah, di sini misalnya wajib dijawab gitu. Jadi setiap pertanyaan misalnya wajib dijawab tuh diaktifkan, wajib isinya diaktifkan. Kalau misalnya boleh dilewati atau tidak dijawab, tidak perlu diaktifkan. Kemudian klik kirim. Nah, setelah klik kirim, Bapak Ibu bisa mengirim melalui email ke beberapa email dengan mengumpulkan alamat email, tapi lebih mudah kalau mau kirim misalnya lewat WA, tinggal klik link ini ya, klik link, kemudian klik perpendek URL. Nah, tinggal di copy ya, bisa klik kanan copy, dan ini juga bisa di share ke Facebook atau Twitter, tapi kita memudahkan saja, kita salin dan dikirim ke WA misalnya. Tinggal di copy paste ke WA group Bapak Ibu dan meminta siswa atau mahasiswanya untuk menjawab pertanyaan di Google Form itu. Nah, misalnya ini sebagai mahasiswa sudah mengisi, misalnya mengisi nama Made gitu misalnya, NIM-nya berapa, kemudian menjawab pertanyaannya dan itu, ini contoh saja, misalnya dia menjawab secara benar atau yang salah misalnya seperti itu. Nah, jadi dia bisa melihat skornya. Nah, dia akan melihat skor dari jawaban yang telah disampaikan. Nah, sebagai admin atau pembuat soal, kita akan melihat respon. Sudah berapa orang yang menjawab soal yang dilempar ke siswa atau mahasiswa. Di sini ada 1 orang. Nah, ini hasilnya. Ada ringkasannya, ini secara individunya siapa yang menjawab, jawabannya seperti apa, nilainya berapa, jadi kita bisa lihat dari sini. Kemudian misalnya ada lagi yang akan memberi jawaban, misalnya saya copy paste saja link yang tadi. Ini misalnya siswa berikutnya, namanya misalnya Dede, NIM-nya sesuaikan, kemudian dia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian dikirim. Nah, si siswa atau mahasiswa ini juga akan mengetahui berapa sih dia dapat nilai secara real time. Jadi dia sudah tahu nilainya itu berapa. Nah, kemudian di sini sudah terlihat 2 respon ini di bagian admin. Nah, jadi sudah ada 2 orang yang menjawab
soal UTS tadi. Nah, di sini kita bisa melihat mana jawaban yang benar dijawab, mana yang salah, seperti itu. Selanjutnya kita akan memberi judul pada formulir. Misalnya ini UTS atau soal UTS gitu ya, kelas daring. Nah, di mana kita menyimpannya? Kita bisa membuatkan buat folder baru, isikan namanya misalnya Google Class begitu, atau Google Formku, contoh saja, terserah Bapak Ibu nanti mengisi. Centang, kemudian pindahkan ke sini, klik pindahkan ke sini. Nah, sekarang soal UTS kelas daring ini sudah berada di folder Google Formku tadi ya. Nah, kita masuk ke Google Drive saja untuk melihat itu. Misalnya ke sini ya, contohnya punya saya, klik Drive saya. Tinggal klik di bagian tanda panahnya. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat di folder ini Google Formku. Nah, ini yang soal yang kita buat tadi. Untuk melihatnya tinggal klik 2 kali. Nah, kita akan kembali ke sini. Jadi kita bisa melihat kembali, misalnya saja tadi kita keluar begitu ya. Ini respon. Nah, setelah kita melihat respon ini, kita dapat mencetak misalnya dalam bentuk Excel ya, dengan membuat ini tanda plus hijau ini. Ini namanya Google Spread. Kita memindahkan ini dalam bentuk Excel. Buat spread baru saja, tinggal klik buat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari 2 orang siswa tadi yang telah menjawab, dia akan tersusun seperti ini, kapan dia menjawab, terus nilainya berapa, namanya siapa, NIM-nya berapa. Jadi pertanyaan itu jawabannya apa, jadi kelihatan di situ. Nah, dari Google Spread ini kita bisa mencetak, misalnya mau ngeprint langsung atau dijadikan PDF begitu. Itu bisa. Caranya tinggal klik print, logo print ini. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, tinggal klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, kita akan menuju ke proses pencetakan. Nah, di sini destination-nya atau destinasi, kalau mau di print tinggal klik saja print, kalau mau dijadikan PDF tinggal save as PDF. Kemudian tentukan tempat penyimpanan di mana, misalnya di drive A, drive D, atau di dalam folder. Silakan Bapak Ibu seperti biasa. Tinggal memilih folder tempat penyimpanan. Tinggal sudah sesuai, tinggal klik save. Ini contohnya. Klik save. Ya. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah, demikian kita membuat Google Form untuk membuat kuis sederhana pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan penilaian pada mahasiswa atau siswanya menggunakan Google Form. Demikian juga mahasiswa dengan mudah dapat mengakses dan memberi jawaban secara online, dan Bapak Ibu juga dapat merekap dengan mudah nanti hasil jawaban dari mahasiswa yang mengikuti atau mengisi kuis yang Bapak Ibu teman-teman bagikan.
Baik, saya kira demikian tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.